Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah algoritma dan juga struktur data. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi pengurutan atau sorting. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang materi tentang array ataupun array dua dimensi. Nah, sekarang kita masuk ke sorting atau pengurutan. Kenapa sorting ini dianggap sangat penting saat kita memanipulasi sebuah data? Karena data yang akan kita proses itu harus rapi. Kenapa? Seperti kita tahu ya, kemarin kita pas masukin elemen array, kita bisa masukin apa saja. Artinya, kita bisa menuliskan angka 2, angka 3, angka 6, angka 7 secara acak. Nah, tapi kalau misalnya data tersebut tidak terurut, itu akan sulit untuk dalam proses memanipulasi data. Nah, tujuan pengurutan itu seperti itu, tujuan diurutkan adalah untuk memanipulasi datanya agar lebih mudah. Kenapa? Ya kalau datanya sangat mungkin masih sedikit, kita lakukan pencarian saja misalnya pada elemen array tersebut. Mungkin masih tidak bermasalah ya, masih bisa di-handle oleh komputer kita. Tapi kalau datanya sudah ribuan atau jutaan, itu akan sulit dan akan lebih mudah jika kita mengurutkannya terlebih dahulu. Contohnya gini ya, kalau kita punya, saya buka dulu notepad-nya, seperti ini. Kalau kita mau, punya data berisi seperti ini ya, 1, 1, 6, 7, 5, seperti ini ya, acak-acakan seperti ini. Nah, saat kita mau mencari nilai 3, dia akan memeriksa elemen ke-0, apakah dia sama dengan 3? Oh, tidak ditemukan. Elemen kedua, apakah sama dengan 3? Tidak ditemukan. Dia akan berusaha sampai dengan ditemukannya, ada di elemen ke berapa nih? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti ini. Di elemen ke-6 atau di indeks ke-6 barulah ditemukan nilai 3. Tapi kalau sudah terurut misalnya, seperti ini contohnya ya, misalnya 1, kalau di sini 2, 3, dan seterusnya. Ya, ini kan ada 1, ada 2, ada 3. Ini berarti misalkan elemen yang sudah terurut. Saat kita mau mencari 3, di sini ada di pada elemen 0 akan dicek dulu. Kemudian apakah sama? Tidak. Lanjut ke elemen berikutnya. Apakah 2 sama dengan 3? Tidak juga. Lalu elemen berikutnya apakah 3 sama dengan 3? Nah, di sini true. Dia berada di elemen kedua. Atau di sini terjadi perulangan sebanyak 3 kali. Tapi kalau di sini dia terjadi perulangan sebanyak 6 kali. Ya memang tidak terlalu berpengaruh ya. Di sini kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 7 kali perulangan. Kalau ini 0, 1, 2. Nah, ada 3 kali perulangan, itu 7 kali perulangan. Di sini 7 proses, di sini kita cukup memproses sebanyak 3. Karena datanya sudah terurut. Nah, kalau misalnya ini kan kita datanya mungkin masih sedikit ya, tapi kalau datanya sudah banyak ya akan sangat lama. Nah, ini sambil dengerin tutorial saya, pastikan kalian membuka Python-nya, lalu memastikan seperti ini ya. Artinya sudah ada untuk membaca array-nya dan juga untuk mencetak array-nya. Seperti ini. Nah, nanti kita akan cek di sini ya. Print pengurutan, masukkan array-nya. Nah, ini yang kemarin ya. Sampai sini ya, ini mungkin bisa di pause play ya. Nah, sampai ke sini. Nah, ini sampai menu while-nya ya. Ini dari awal seperti ini sampai ke sini. Jadi kita masukkan dan juga untuk mencetak ya. Walaupun untuk cetak juga ini langsung print saja ya. Jadi kita tidak menggunakan cetak pun tidak jadi masalah. Cukup menggunakan dari sampai baca array sampai ke menunya untuk menginputkannya. Nanti kita akan buat untuk pengurutannya. Yang pertama ada bubble sort, yang kedua ada selection sort, dan yang ketiga adalah insertion sort. Seperti itu. Oke. Nah ini maksud dari perlunya kita menguruskan sebuah data. Pertama, agar datanya rapi dan juga mudah dalam memanipulasinya. Oke, tanpa berlama-lama, kita akan masuk saja ke yang pertama, yaitu untuk pengurutan secara bubble sort, seperti ini. Oke, kita masuk dulu ke algoritmanya. Kalau untuk algoritma, saya harapkan sudah dibaca ya modulnya yang ada di LMS. Nah, ini saya ambil skip saja di sebagiannya. Pertama, untuk
bubble source. Nah, di sini kalau kita perhatikan, kita punya data nih, rutenya 5, 3, 4, 8, 1, 2, 9, 6. Nah, data pertama dia akan bandingkan dulu. Hal yang pertama dia akan bandingkan nih, elemen pertama dan elemen yang kedua, atau indeks 0 dengan indeks pertama. Nah, dibandingkan nih, apakah 5 lebih besar dari 3? Oh iya, dia true, maka dia tukarkan. Lalu ditukarkan lagi, jika misalnya apakah elemen yang ke satu, indeks satu, itu lebih besar dari indeks yang kedua. 5 lebih besar dari 4, iya true, tukarkan. Terus seperti itu. Jadi hingga ya kalau ini untuk pengurutan secara menaik ya. Jadi dari 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 seperti itu. Atau 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Nah, dia akan terus dilakukan digelembungkan ya, seperti gelembung ditukar-tukar step by step-nya sampai berada di posisi terakhir. Seperti ini. Dia dibandingkan sampai ke terakhir ya. Seperti ini, 5 dengan 8 tukarkan enggak? Oh enggak. Jadi indeks 0 dibandingkan dengan indeks 1. Indeks 1 dibandingkan dengan indeks kedua, indeks kedua dibandingkan dengan 3, 3 dengan 4, 4 dengan 5, 5 dengan 6, 6 dengan 7, terus seperti itu. Jadi perbandingannya terus dilakukan sampai jumlah elemen terakhir, seperti itu ya. Jadi walaupun seperti ini ya, contohnya di sini tidak terjadi perulangan, ya tidak jadi masalah, karena yang dilihat adalah nilai dari indeksnya. Indeks 0 dengan 1 ditukar karena dia lebih besar, indeks kedua dengan maaf, indeks pertama dengan kedua ditukar juga karena dia lebih besar, tapi di indeks yang kedua dengan ketiga dia tidak ditukar, skip. Lalu akhirnya berubah nih, indeks yang keempatnya kan sudah berubah, 0, 1, 2, oh maaf, indeks ketiganya sudah berubah jadi 8, karena tidak terjadi pertukaran, jadi bukan lagi 5, ditukar. Terus sampai seperti itu sampai terjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, dan 9, sampai terurut seperti ini. Oke, kita masuk ke latihannya, seperti ini. Nah, di sini kita akan buat sebuah fungsi untuk pengurutan secara bubble sort. Nah, di sini kita buat def, kita buat namanya mungkin bubble sort seperti ini. Kemudian array yang akan kita masukkan atau kita urutkannya apa? Seperti ini. Kemudian di sini kita tentukan dulu panjang elemen dari array-nya. Berarti kita masukkan n sama dengan len dari array-nya. Seperti ini. Nah, kemudian pertama kita lakukan untuk perulangan. Kita lakukan perulangan untuk sampai dengan apa namanya tuh, sampai dengan panjang dari array-nya. For i in range sampai apa? Berarti sampai n-nya. Seperti ini. Nah, kemudian di sini pun kita juga mengulanginya apa? Lakukan perulangan untuk perbandingannya. Karena di pas ulangan pertama dia akan bandingkan setiap elemennya, dia akan diapungkan. Seperti tadi ya, di sini dia akan apungkan nih. Indeks 0 dengan 1, 1 dengan 2, 2 dengan 3, 3 dengan 4, 4 dengan 5, dan seterusnya. Dia akan lakukan ulangannya. Oke, kita coba di sini. Berarti di sini lakukan juga for j in range. Nah, dari sini. Nah, sampai mana Pak ujungnya? Nah, di sini n min i min 1. Artinya apa? Contohnya gini. Kalau n-nya 8 di sini berarti kan 8 kurangi i. Nah, ini perulangan pertama i-nya 0. Berarti kan 8 kurangi 0 kurangi 1, 7. Seperti itu ya. Jadi dia akan lakukan perulangan sebanyak 7 kali. Berarti kan dari 0 sampai indeks 6-nya. Nanti kita akan contohkan di satu perulangan saja. Oke, for J. Nah, di sini kita akan lakukan pengurutan secara ascending. Seperti ini. Artinya kita akan bandingkan if array indeks ke J itu lebih besar dari array indeks ke J plus 1, maka apa yang dilakukan? Nah, kalau di algoritma kita gunakan
namanya variabel bantu. Nah, tapi kalau di sini kita bisa langsung tukarkan saja. Contohnya gini ya, array indeks ke J, lalu array J plus I, plus 1, seperti ini, sama dengan, jadi ini urutannya nih, yang asalnya array J, kemudian diikuti dengan array J plus 1, kita tukar dengan jadi array J plus 1, array J. Seperti ini. Jadi terjadi pertukaran seperti ini. Kemudian kita kembalikan nilai array-nya. Nah ini kalau misalnya kita mau langsung dicetak. Racun array. Seperti ini. Nah, ini untuk algoritma bubble source. Nah, kita coba saja di sini. Print 2. Kita buat saja bubble sort. Seperti ini. Nah, kita buat dulu menunya untuk algoritma bubble source. Nah, di sini kita buat juga di sini untuk elifnya. Elif menu sama dengan 1, maaf, sama dengan 2 di sini. Maka apa yang kita lakukan? Contohnya sini kita buat saja print pengurutan bubble sort. Nah, ini contohnya. Nah, di sini kita buat print dikalikan dengan 20. Di sini kita masukkan dulu. Nah, ini kan kita udah buat ya, udah buat unordered array. Nah, kita masukkan dulu si array yang udah kita masukkan tadi. Di sini unordered array-nya ke dalam sebuah array baru. Misalnya kita buat misalnya untuk array ini bebas ya untuk variabelnya. Array bubble sama dengan jadi jangan jangan suka jadi bingung kenapa seperti ini. Ya kita bandingkan, kita masukkan dulu. Jadi biar kita tahu perbedaan yang belum terurut dengan yang sudah terurut. Seperti ini. Nah, di sini kita print dulu. Contohnya di sini array belum terurut seperti ini. Maksudnya print unordered. Nah, array. Nah, kemudian di sininya kita langsung print juga untuk tampilan array yang sudah terurut. Seperti ini. Kemudian print. Nah, di sini kita masukkan ke dalam sebuah fungsi, yaitu bubble source ya. Di sini bubble source dalam kurung adalah array-nya. Berarti sini kita array bubble. Nah, seperti ini. Nah, di sini, nah jadi jangan yang unordered array ya, tapi langsung ke array bubble. Karena kita masukin dulu ke sini, lalu kita masukkan ke dalam bubble source-nya. Nah, kita coba running saja. Nah, kita sudah buat menu. Oh, maaf, di sininya juga harus ditukar juga ya. Nah, biar adalah tampilannya. Print 2 bubble sort. Nah, kita masukkan data-data ini ya. Di sini kita punya 5, 3, 4, 8, 1, 2, 9, dan 6. Contohnya ini. Nah, kita akan coba masukkan saja. Nah, di sini masukin 1. Nah, kita lihat lagi ya. Masukin 1. Masukkan panjang elemen array-nya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 panjang elemen array. Berarti kita masukin 8 ya. Nah, masukkan antara ke 1, itu 5, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 8, kemudian 1, kemudian 2, kemudian 9, kemudian 6. Nah, antar. Nah, ya ini karena belum di ini ya menunya, jadi tetap 1. Nah, kita masukin 2 ya. Nah, lihat sini. Array belum terurutnya adalah 5, 3, 4, 8, 1, 2, 9, 6.
Setelah kita urutkan, dia akan jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Benar ya? Sama, sudah terurut secara ascending. Dari yang terendah atau terkecil sampai ke yang tertinggi. Terendah ke yang terbesar. Seperti ini. Nah, ini kita lihat di sini nih. Saya akan contohkan di sini. Contohnya pertama nih. Gimana sih Pak caranya, tekniknya? Nah, contohnya seperti ini. Kita punya 8 elemen array. Nah, kita punya 8. Nah, elemennya ada 8. Kemudian pertama, for i in range n-nya. Berarti i sampai ke n. Berarti sini kalau i-nya 0, i sama dengan 0. Apa yang akan dilakukan? Pertama, for i in range sampai n ya. Berarti ini i-nya 0 sampai dengan 8. Nah, saat i-nya 0, for j-nya in range n-1. Nah, j sama dengan di sini 0 sampai dengan apa nih? Sampai dengan n, berarti kan 8 ya. N-nya min i. I-nya sekarang di posisi 0. Min 1. Berarti sama dengan 7. Nah, artinya saat i-nya 0, dia akan terjadi perulangan sebanyak 7 kali perulangan. Artinya di sini saat j-nya sama dengan 0, di sini kita lihat, dia akan bandingkan nih. If array ke j. J-nya berapa? 0. Berarti array ke 0, indeks 0, apakah dia lebih besar dari array ke j plus 1. Berarti array 0 plus 1, 1. Di sini kita lihat array pertama adalah 5. Apakah 5 lebih besar dari 3? Nah, di sini dia akan berubah. Oh iya, dia betul. Nah, lalu urutannya kan array J-nya 5. 5 dan array J plus 1-nya adalah 3. Nah, dia akan tukar. Artinya di sini pas perulangan J0 itu, dia akan jadi 3, lalu 5, lalu 4, lalu 8, lalu 1, lalu 2, lalu 9, lalu 6. Seperti ini. Nah, kemudian nah, ini kan sampai J0 ya, berarti 1 lebih besar dari 2. Apa yang dilakukan? Nah, satunya di sini sudah jadi 5, bukan lagi 3, karena sudah berulang. Apakah 5 lebih besar dari 4? Dari 4, oh ya, dia betul sekali. Berarti kan pasangan 3, 5, 4, 3, 4, 5, 8, 1, 2, 9, 6. Nah, terus seperti itu. Sampai dengan ininya 2, lalu sampai dengan ke 7. Seperti itu ya. Jadi saat maaf ke 7, ke 6 di sini. Ya kan ingat ya, for di Python J-nya 7 berarti kan dia semua 0 sampai 6. Karena dia dari 0 dimulainya. Oke, seperti ini. Dan dia terus seperti itu saat J-nya I-nya 1 ya sama. Nah, apa yang dilakukan ya tadi array yang terakhirnya urutannya terus seperti itu. Nah, kita lihat sini ya. Kalau kita perhatikan ini 5 dia secara bertahap naiknya sampai ke posisi yang terakhir. Apakah benar 5 ini ada di akhir atau enggak? Ini step by step-nya. Seperti itu. Nah, ini kalau kita ingin yang menaik. Nah, gimana kalau caranya kalau kita pengen menurun? Artinya urutannya kita jangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, tapi 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa tambah parameter, misalnya untuk descending. Ingat ya, jangan suka ketukar. Ascending itu dari rendah ke menaik. Kalau descending dari menaik ke yang terendah, dari tertinggi ke terendah. Nah, kita misalkan dia adalah false. Nah, jadi kita awalkan dengan des-nya false. Nah, contoh gini, for j in rank. Nah, ini kan ini penurutan secara ascending nih. Berarti kalau misalnya if descending-nya sama dengan true, apa yang kita lakukan? Nah, ini kan kalau untuk yang ascending ya. Di sini else. Nah, ini kalau misalnya kita lakukan secara ascending. Nah, sebenarnya untuk descending, perbedaannya hanya di satu sisi saja. Nah, di sini nih.
ininya kita copy saja, copy lalu di sini nih, kita paste saja. Nah ini secara scanning, ini secara descending, seperti ini. If array J sama dengan, nah ini hanya ditukar ini saja. Jadi kita mengurutkannya yang ke paling ujung array paling terakhir, itu adalah yang paling kecil. Makanya kenapa jika array J-nya lebih kecil dari array J plus 1, maka tukarkan. Terus seperti itu. Ditukar, ditukar, ditukar. Nah ini kenapa kok ada descending-nya, sedangkan di sininya kan enggak. Nah kita bisa tambahkan. Jadi kalau misalnya kita tidak menuliskan descending-nya, parameter descending di sini, ya tidak descending di sini, ya maka dia akan anggap yang ascending, yang ke sini. Tapi kalau misalnya kita tuliskan saja seperti ini, bubble, lalu di sininya koma, descending sama dengan true, seperti ini. Nah, kita coba saja di sini, di running, error, ini. Nah, masukkan elemen array-nya, sama kayak tadi ya, elemennya sebanyak 8, terus saya cek ya, sebanyak elemennya 8, kemudian data kesatunya adalah 5, 3, 4, 8, 1, 2, 9, dan 6. Nah, saat kita sorting secara bubble, oke, ada error di sini. Oke, di sini unexpected keyword argument descending. Oke, kita lihat di sini apa yang salah. Oh, maaf. Di sini yang kecil ya, ininya malah besar. Oke, salah, maaf. Oke, kita coba running lagi. Kita clear dulu saja. 1, namanya 8, masukkannya 5, 3, 4, 8, 1, 2, 9, 6. Kita teruskan. Jadi ya, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Seperti ini. Nah ini pengurutan secara bubble. Nah ini bubble source. Ini untuk pemanggilan prosedurnya, seperti atau fungsinya, maaf. Dan kemudian di sini untuk fungsi dari bubble source-nya. Ini kalau kita mau ascending atau descending, kita bisa pilih. Seperti itu saja. Oke, untuk video kali ini kita akan bagi sebanyak 3 part. Ini part pertama kita bahas tentang bubble source sudah selesai. Di video berikutnya kita bahas mengenai algoritma selection source. Oke, demikian saja untuk pengurutan bubble source. Terima kasih yang telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.